Perjalanan sejarah yang dimulai dari Stopia, sekolah kedokteran untuk pribumi pada masa kolonial Belanda yang kini menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Di lingkungan sekolah ini, para pelajar dari berbagai daerah dipertemukan dalam satu ruang pendidikan. Mereka hidup bersama, belajar bersama, dan mulai menyadari bahwa meskipun berasal dari suku dan daerah yang berbeda, mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang dijajah. Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis murah bagi masyarakat pribumi. Namun tanpa disadari, Stopia justru menjadi tempat lahirnya kesadaran nasional di Indonesia. Dari tempat inilah lahir tokoh-tokoh penting seperti Soetomo dan Wahidin Soediroho Wayesodo yang kemudian mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Berdirinya Budi Utomo dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia karena perjuangan mulai dilakukan secara terorganisasi dan modern. Budi Utomo memang belum secara langsung menuntut kemerdekaan, tetapi organisasi ini membuka jalan bagi lahirnya organisasi nasional lainnya. Pendidikan menjadi alat penting untuk membangun kesadaran bangsa. Dari Stopia ini lahirlah generasi muda yang tidak lagi berpikir secara kedaerahan, melainkan mulai berpikir kepentingan Indonesia sebagai satu bangsa. Tokoh pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat tokoh pendidikan seperti Raden Ajeng Kartini dan juga Dewi Sartika yang menjadi tokoh penting dalam pendidikan di Stopia. Dari sinilah kesadaran mulai tumbuh. Pendidikan tidak lagi hanya menjadi alat untuk mencari pekerjaan, tetapi menjadi sarana membangun kesadaran bangsa. Stopia menjadi bukti bahwa perubahan besar seringkali lahir dari ruang yang sederhana, dari sebuah kelas, dari diskusi antar pelajar, dan keberanian untuk berpikir yang berbeda. Jika Stopia menjadi tempat tumbuhnya kesadaran nasional, maka Museum Sumpah Pemuda menunjukkan tahap berikutnya, yaitu lahirnya Persatuan Nasional melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada masa itu, banyak organisasi pemuda berkembang di Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan organisasi kedaerahan lainnya. Walaupun memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan bangsa, mereka masih bergerak berdasarkan identitas daerah masing-masing. Kondisi tersebut kemudian berubah melalui Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Dalam kongres tersebut, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar ini menjadi tonggak penting karena menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia mulai terbentuk secara kuat. Peristiwa Sumpah Pemuda tidak hanya penting secara simbolis, tetapi juga memiliki dampak terhadap perjuangan kemerdekaan. Setelah Sumpah Pemuda, semangat persatuan semakin berkembang dan perjuangan tidak lagi berfokus pada kepentingan daerah, melainkan kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Di Museum Sumpah Pemuda terdapat berbagai koleksi seperti foto kongres, alat musik biola milik Wage Rudolf Supratman, serta dokumentasi sejarah yang memperlihatkan suasana perjuangan pemuda saat itu. Lagu Indonesia Raya yang pertama kali diperdengarkan dalam kongres menjadi simbol lahirnya semangat nasionalisme modern Indonesia. Perjuangan pemuda pada masa ini menunjukkan bahwa persatuan merupakan kekuatan utama dalam melawan kolonialisme. Tanpa adanya persatuan, perjuangan bangsa Indonesia akan mudah dipecah oleh pemerintah kolonial Belanda. Tahap penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dapat dilihat di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini menjadi saksi bagaimana golongan muda memainkan peran penting dalam proses lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Tokoh-tokoh muda seperti Khairul Saleh, Wikana, dan Soekarni mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah melalui berbagai perdebatan, akhirnya naskah proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda yang kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, refleksi kunjungan ketiga museum tersebut membuat sejarah perjuangan Indonesia terasa lebih nyata. Dari kegiatan inilah dapat dipahami bahwa pemuda memiliki peran penting dalam lahirnya kemerdekaan Indonesia.